Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bisa menghirup udara segar, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersua walaupun lewat udara. Alhamdulillah, Bapak ucapan pertama-tama selamat kepada anak-anak hebat, calon siswa-siswi SMPN 2 Pamengpe tahun pelajaran 2001-2022. Bapak ucapan selamat dan sukses, selamat datang di kampus kita tercinta untuk siswa baru kelas 7 yang merupakan anak-anak hebat, anak pilihan yang telah tembus bisa diterima di SMPN 2 Pamengpe. Berbahagia sekali Bapak pada kesempatan hari ini bisa bersua dalam acara atau pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2022. Sebelum menginjak pada materi, perkenalkan nama Bapak Iwan Wahyudin. Bapak bertugas sebagai guru BK, guru bimbingan konseling, yang pada kesehariannya bertugas untuk melayani, membantu kalian sebagai siswa dalam upaya mencapai perkembangan yang optimal sebagai bagian dari layanan, bahwa layanan di sekolah itu ada layanan pribadi, sosial, belajar, dan layanan karir. Untuk itu, pada kesempatan hari ini mengawali kegiatan masa pengenalan siswa baru, sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung, sebelum kita menginjak pada kegiatan inti, yaitu memasuki kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, anak-anak pintar yang telah tembus di SMP 2 Pamengpe, baiklah kita awali materi kita. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Baiklah, sebelum menginjak pada materi, Bapak ingin bertanya, yang di rumah mungkin bisa menjawab ya. Mungkin kalian pernah mendengar ya waktu di SD, apa itu karakter? Ya, jadi apa itu karakter? Mungkin ada yang tahu? Ya, betul. Ya, bagus. Jadi karakter itu sama dengan sikap, sifat, watak, ya, atau kepribadian yang menunjukkan tentang nilai-nilai kepribadian seseorang. Ya, baiklah kita kembali pada materi. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Ya, kita melihat latar belakang bahwa saat ini perkembangan teknologi, perkembangan arus informasi yang begitu deras dan dahsyatnya, sehingga berpengaruh terhadap watak dan perilaku. Sehingga muncullah suatu tanda-tanda gejala-gejala yang menuju ke arah dekadensi moral atau penurunan watak, penurunan akhlak, penurunan sikap. Di antaranya bahwa pengaruh hal tersebut berpengaruh pada sikap, watak, karakter manusia. Di antaranya Bapak simpulkan ada 10 tanda yang menuju bahwa suatu negara atau suatu bangsa sedang menuju pada jurang kehancuran. Di antaranya, 1, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Bisa kita lihat ya di tayangan-tayangan televisi bahwa akhir-akhir ini atau di berita di media massa diberitakan terjadinya tawuran, perkelahian antar geng, antar kelompok remaja, antar pelajar. Mudah-mudahan itu jangan sampai di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, membudayanya ketidakjujuran. Di antaranya, misalnya ya koruptor, korupsi, para pejabat
Kita lihat ya, itu adalah suatu sikap yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, sikap fanatik atau fanatisme terhadap suatu kelompok atau peer group atau suatu geng ya. Sekarang banyak anak-anak, ada istilah anak jalanan, ada geng ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang keempat, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Ya, di beberapa daerah atau di beberapa lingkungan, karena kurangnya moral, banyak anak yang berani melawan ke guru, ada orang tua atau masyarakat yang menyerang sekolah, kemudian ada lagi anak yang durhaka pada orang tua itu ya. Misalnya anak yang berani melawan pada orang tua. Bahkan ada yang berani sampai menganiaya, ada yang mengajukan, ada yang menuntut hukum kepada orang tua. Itu adalah hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kelima, semakin kaburnya moral baik dan buruk. Ya, jadi antara baik dan benar itu sudah tidak bisa dibedakan lagi, sudah samar. Seolah-olah hal yang jelek itu sekarang sudah dianggap lumrah begitu. Kemudian yang keenam, penggunaan bahasa yang memburuk. Ya, penggunaan kata-kata kasar, kata-kata jorok yang sudah tidak terkontrol dalam bahasa pergaulan. Baik anak-anak di lingkungan luar sekolah, bahkan sampai di lingkungan sekolah pun kita sering mendengar kata-kata yang kurang baik. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya perilaku merusak diri. Ya, seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, seks bebas, pergaulan bebas. Nah, itu perilaku yang merusak diri. Kemudian yang kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara. Ya, warga masyarakat banyak kita lihat yang sudah tidak ada sosial lagi dengan orang-orang di sekitar. Sudah tidak ada lagi rasa kepedulian, sehingga mereka hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri, tidak mempedulikan kepada orang lain. Kemudian yang kesembilan, menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga. Nah, ini artinya persaingan yang tidak sehat ya, di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, kadang-kadang untuk memperoleh hasil, artinya orang-orang menghalalkan segala cara. Ingin meraih nilai prestasi yang baik, ujian, ulangan di kelas, melakukan hal-hal misalnya ya mencontek, ya. Nah, itu salah satu kegiatan yang menunjukkan adanya menurunnya rasa etos kerja. Dan ke-10, kurangnya kepedulian di antara sesama. Ya tadi sudah dibahas ya, jadi kurangnya rasa empati dan sosial di antara lingkungan sekitar masyarakat. Nah, itulah yang melatar belakangi terjadinya dekadensi moral, sehingga para pengambil keputusan, para pemangku kepentingan dari pemerintahan pusat, khususnya dalam lingkungan pendidikan, maka sekarang digalakkanlah, dibangkitkan kembali rasa kepedulian, dalam hal ini menunjukkan sikap-sikap, nilai-nilai watak karakter yang baik. Nah, dalam hal ini tadi artinya sudah dijelaskan mengapa pentingnya pendidikan karakter, karena di latar belakangi tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa di sana dicantumkan adanya yang berakhlak mulia, berbudi pekerti. Nah, baiklah, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Tadi latar belakang, kita lanjutkan apa itu karakter. Ya, tadi di awal sudah Bapak mencoba menggali di antaranya bahwa karakter itu adalah perilaku, sifat, watak, atau kepribadian. Nah, baiklah, secara istilah bahwa karakter itu artinya yang dimaksud dengan karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam nilai karakter itu yang pertama adalah norma agama. Ini jelas dijelaskan dalam Al-Quran, perintah agama, bahwa yang menjadi karakter, yang menjadi contoh suri tauladan kita sebagai umat muslim, tentunya kita mencontoh, meneladani uswatun hasanah,
uswah dari Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bahwa sifat-sifat Nabi itu yang secara garis besarnya ya ada sifat amanah, tabligh, sidik, fatonah. Nah itu yang 4 itu yang mencerminkan kepribadian Rasul kita, junjungan kita berdasarkan norma agama. Di samping juga ajaran-ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Al-Quran. Kemudian sesuai dengan kebudayaan, adat istiadat. Ya, ini dengan norma sopan santun, aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi kita terikat oleh aturan-aturan yang berada di lingkungan masyarakat kita sekitar. Dan kemudian ada etika dan estetika. Etika itu adat sopan santun, dan estetika adalah keindahan. Nah, sekarang di lingkungan sekolah. Dari sekolah juga dibina, dimasyarakatkan, digalakkan yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Nah, sekarang apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil, artinya manusia yang beradab, yang merupakan ciri-ciri yang sebagaimana dijelaskan dalam ajaran agama. Nah, kemudian apa tujuan? Nah, tujuan dari pendidikan karakter adalah mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, kita mempunyai falsafah, mempunyai nilai ideologi bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sudah ditanamkan, sudah diajarkan melalui nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur ini sudah ditanamkan sejak nenek moyang dulu. Di antaranya rasa sifat-sifat sosial, kegotong royongan, rasa keadilan, kemanusiaan, sebagaimana yang tercantum dalam sila-sila Pancasila, bahwa nilai karakter itu adanya nilai-nilai religius, artinya ketuhanan, kemudian humanis atau kemanusiaan, kemudian nasionalisme, persatuan, kemudian keempat, kemasyarakatan, dan berkeadilan. Nah, itu sudah tercantum, sudah termuat dalam bingkai nilai-nilai luhur Pancasila itu. Kemudian di samping tujuan juga ada fungsi. Fungsi dari pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Kemudian yang kedua, perbaikan terhadap perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik. Artinya perilaku-perilaku yang kurang baik ditanamkan, dibiasakan di sekolah melalui pembiasaan. Kemudian yang sudah baik dikuatkan, diperkuat, sehingga kita tetap menjadi manusia yang berkarakter. Kemudian yang ketiga adalah penyaringan budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi Pancasila adalah sebagai penyaring, sebagai penangkal budaya-budaya dari luar, sehingga kita tetap berada dalam identitas diri sebagai bangsa yang berketuhanan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berikutnya bahwa nilai-nilai yang berlandaskan karakter itu apa saja? Apa saja yang tercantum dalam nilai-nilai karakter itu? Ya, di sini Bapak merangkum ada 18 butir nilai-nilai karakter yang berlandaskan budaya bangsa. Di antaranya satu, religius. Ya, religius itu artinya yang berketuhanan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Tuhan, artinya ini nilai-nilai agama. Kemudian jujur, sikap, sifat yang mencerminkan orang yang mencerminkan kepribadian yang menonjolkan kepribadian yang apa adanya. Kemudian yang ketiga, toleransi, adanya rasa hormat, saling menghormati antara sesama manusia, baik itu yang berbeda agama, adat istiadat, suku ataupun keturunan. Kemudian disiplin. Disiplin artinya
mengikuti aturan yang telah ditetapkan, bertanggung jawab. Kemudian kerja keras, adanya sikap ingin berusaha untuk selalu mencapai hasil yang terbaik. Kemudian kreatif, selalu menunjukkan sesuatu yang baru, sesuatu ingin adanya suatu perubahan. Kemudian 7 mandiri, sikap kepercayaan pada diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian demokratis, kemasyarakatan, bekerja sama. Kemudian rasa ingin tahu, adanya rasa selalu ingin tahu terhadap sesuatu hal. Kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, literasi, kemudian peduli lingkungan, peduli sosial, dan 18 tanggung jawab. Nah, dari 18 nilai-nilai karakter tersebut berdasarkan permen tentang penguatan pendidikan karakter, bahwa ada 5 nilai utama pendidikan karakter. Di antaranya religiusitas atau keagamaan. Sekali lagi, 1, religiusitas, keagamaan. Kemudian nasionalis, rasa cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, integritas atau tanggung jawab. Yang keempat, kemandirian. Dan 5, gotong royong. Nah, dari 5 nilai-nilai karakter tersebut, bagaimana penerapan di sekolah? Ya, ini adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai karakter di sekolah dari kelima nilai karakter tadi. Yang pertama adalah religiusitas. Contohnya, nah misalnya di sekolah ada sholat duha, misalnya pagi-pagi ya ada sholat duha berjamaah, bisa sendiri. Di sekolah ada bangunan masjid, ya kita beribadah, manfaatan untuk misalnya untuk sholat berjamaah pada saat istirahat siang diadakan sholat zuhur berjamaah, kemudian sholat Jumat di sekolah. Kemudian ada kegiatan baca tulis Quran, ya, tahfidz atau hafiz Quran. Kemudian penerapan sehari-hari, pembiasaan, salam, senyum, sapa. Misalnya pada saat kita sampai di gerbang sekolah, kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, bahkan di SMP 2 Pak Mengpek ini sudah menjadi suatu kebiasaan, ya. Setiap pagi Bapak Ibu guru itu di gerbang itu menyambut kalian dengan senyuman, salam, dan sapa. Nah, kalian ya suntangan, senyum, salam kepada Bapak Ibu guru sebelum masuk ke lingkungan sekolah, menyapa dengan salam. Kemudian ya suntangan begitu ya. Kemudian kegiatan yang lainnya berkaitan dengan religius di sekolah. Di sekolah, di masyarakat dibiasakan pemasangan poster dan hafalan ayat suci Al-Quran, khususnya ayat Asmaul Husna, ya, surat-surat Al-Asmaul Husna di tiap kelas. Jadi sebelum belajar, sebelum memulai pelajaran, ya berdoa bersama, kemudian membaca surat-surat pendek atau Asmaul Husna. Kemudian juga begitu, sehabis kita belajar ditutup dengan doa bersama begitu ya. Membaca Al-Quran sebelum dan sesudah KPM. Itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Berikutnya nilai karakter yang kedua adalah nasionalis atau yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, praktek dalam kehidupan sehari-hari ini dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan pelibatan siswa dalam kegiatan peringatan Hari Besar Nasional. Misalnya memperingati peringatan 17 Agustus, ya, Hari Pendidikan, Sumpah Pemuda, dan hari besar lainnya. Kemudian digalakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada berkaitan dengan sikap cinta tanah air, juga ada ekstrakurikuler pramuka. Nah, apalagi ini dalam pramuka ini sudah ditanamkan nilai-nilai baik itu Pancasila, baik itu dalam melalui dasar dharmanya, Trisatyanya, itu perwujudan dari nilai karakter yang berkaitan dengan nasionalis. Kemudian yang ketujuh, di tiap kelas
dipasang lambang negara burung Garuda, foto presiden dan wakil presiden di tiap kelas, ruangan, kantor, dan tempat-tempat ruangan yang strategis. Kemudian pemasangan atribut merah putih di pakaian seragam siswa di kemejanya. Itu berkaitan dengan nilai karakter nasionalis. Kemudian yang ketiga, integritas. Integritas itu artinya tanggung jawab ya, atau kejujuran. Penerapan dalam kegiatan sekolah, penanaman rasa disiplin dan tata tertib sekolah. Seluruh siswa harus mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Harus mentaati apabila melanggar, ya mungkin ada sanksi, baik dari sanksi ringan, sedang, dan sanksi berat bagi mereka yang melanggar. Kemudian yang kedua, pembiasaan tidak menyontek. Nah, ini dalam kegiatan belajar, ya, jadi jangan dibiasakan apabila kita mengerjakan tugas melihat pada hasil pekerjaan orang lain. Pada saat ulangan kita mencontek. Itu adalah sifat-sifat yang tidak mencerminkan karakter, tidak kejujuran. Kemudian yang ketiga, pada saat upacara adanya ikrar siswa sebagai tanda setia bakti siswa terhadap sekolah. Kemudian yang keempat, pengaturan piket petugas kebersihan di sekolah dan di kelas. Nah, ini setiap hari setiap siswa bergilir ya melaksanakan kegiatan piket kelas. Nah, itu kegiatan-kegiatan tadi itu apabila kita mengaitkan dengan kegiatan sekarang, memang untuk masa pandemi itu kita saat ini tidak ada kegiatan tatap muka, jadi kegiatan-kegiatan tadi, ya pengamalan tadi itu dilaksanakan apabila sekolah kita sudah mulai belajar dengan tatap muka dan normal seperti biasa, begitu. Kemudian yang keempat adalah nilai karakter kemandirian. Nah, penanaman dalam sehari-hari ini melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas secara mandiri dan individual. Juga bisa bekerja sama dengan melalui tutor sebaya. Pulang pergi ke sekolah secara sendiri. Kemudian yang keempat, mengerjakan ujian dengan jujur dan percaya atas kemampuan diri sendiri. Dan yang kelima, karakter gotong royong. Ini merupakan sifat kepedulian sosial, diantaranya pembiasaan menengok teman yang sakit, kemudian penggalangan donasi atau dana sosial untuk korban bencana, kemudian gerakan Jumsi, Jumat Bersih, pembersihan kelas, dan kerja kelompok. Nah, itu sebagian contoh-contoh pengamalan penerapan nilai-nilai karakter religius, nasionalis, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, di samping itu perlu kalian ketahui bahwa mata pelajaran di SD dengan SMP itu ada sedikit perbedaan ya, walaupun sama-sama pendidikan dasar, bahwa prakteknya setiap pembelajaran di sekolah di SMP itu setiap mata pelajaran dipegang oleh satu orang guru mata pelajaran. Sehingga kalau digabungkan seluruhnya ada 11 mata pelajaran, berarti ada 11 orang guru yang menyampaikan materi pelajaran. Di antaranya ada pendidikan agama, kalau sekarang istilahnya pendidikan agama dan budi pekerti. Di sekolah ini mayoritas muslim, maka pendidikan agama yang disampaikan adalah pendidikan agama Islam. Adapun nilai-nilai karakter yang disampaikan berkaitan dengan pendidikan agama, nilai-nilai suatu pencapaian yang harus dicapai oleh kalian sebagai syarat bahwa kalian harus memiliki sifat religius, yaitu keagamaan, jujur, santun, disiplin, bertanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras, dan peduli. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nilai karakter yang ditanamkan melalui pelajaran PKN diantaranya rasa nasionalisme, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain.
Kemudian yang ketiga, ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nilai karakter yang ditanamkan melalui pelajaran bahasa Indonesia, diharapkan siswa mempunyai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun, dan nasionalis. Kemudian yang keempat, mata pelajaran IPS, nilai karakter yang diharapkan adalah nasionalis, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur, dan kerja keras. Kemudian yang kelima, yaitu mata pelajaran IPA. Nilai karakter yang ditanamkan dalam pelajaran IPA, yaitu rasa ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan cinta ilmu. Lanjut, pelajaran berikutnya yaitu yang keenam, pelajaran bahasa Inggris. Nah, melalui pelajaran bahasa Inggris, nilai yang diharapkan adalah menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerja sama, patuh pada aturan sosial. 7. Pelajaran seni budaya. Yang diharapkan nilai karakternya menghargai keberagaman, nasionalis, dan menghargai karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, demokratis, dan kreatif. Kemudian 8, pendidikan jasmani dan olahraga, bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain. Kemudian 9, pelajaran keterampilan, prakarya, dan TIK. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah berpikir logis, kreatif dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai hasil karya orang lain. Dan pelajaran mulok, menghargai keberagaman, menghargai karya orang lain, nasionalis, peduli, dan lain-lain. Itulah beberapa nilai karakter yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Selanjutnya, pembinaan karakter di samping pembelajaran di kelas juga ada pembinaan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kita ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya kegiatan pembiasaan akhlak mulia melalui kegiatan baca tulis Al-Quran yang dibimbing oleh guru agama. Kemudian MPLS, ya seperti kegiatan sekarang, awal masuk sekolah, itu salah satunya adalah untuk membina karakter. Kemudian ada eskul OSIS, nah itu sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kreativitas, dan kepemimpinan siswa. Kemudian tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah, kepramukaan, upacara bendera, pendidikan bela negara, pendidikan berwawasan kebangsaan, UKS dan PMR, olahraga, dan kesenian. Nah, itu kegiatan-kegiatan karakter yang ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran di kelas atau intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya kita lihat bahwa dari beberapa materi tadi itu adalah rangkuman atau hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan, yang harus ditanamkan supaya kita sebagai siswa, sebagai pribadi yang kuat, sebagai pribadi yang berkarakter, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sesuai dengan nilai keagamaan, diharapkan menjadi siswa yang berkarakter. Dengan demikian, bahwa dari beberapa materi tadi, akhirnya sampai kepada akhir dari materi, yaitu kesimpulan, bahwa dengan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan seorang anak menjadi anak yang cerdas, baik itu cerdas emosinya, cerdas agamanya, ya, cerdas intelektualnya, sehingga menjadi 3 pilar sebagai bekal untuk menjadi pribadi yang utuh dan tangguh, yang berkarakter. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.
Rupanya itu yang dapat Bapak sampaikan yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter. Sekali lagi, selamat berkarya, selamat belajar, tetap semangat walaupun masih dalam suasana pandemi. Kita mudah-mudahan hanya berharap, hanya berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini tetap bisa berlalu dan kita bisa tetap semangat untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa yang pandai, yang sukses, sukses dalam belajar, sukses dalam karir, sukses hidup dunia dan hidup akhirat. Demikian akhirnya Bapak tutup dengan salam semangat, salam sehat. Demikian, sampai jumpa di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.